Halo teman-temanku semuanya. Hari ini saya kembali hadir bersama channel Cerpen Metropolis untuk menyapa teman-temanku semua dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam kesempatan hari ini saya akan kembali bercerita atau kembali membagikan satu cerita yang mana cerita ini dialami oleh seorang pemuda desa yang bernama Bowo. Jadi Bowo ini merupakan satu sosok atau satu pemuda yang bisa dibilang sangat beruntung ya, sangat beruntung sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan si Bowo ini yang lulusan menengah pertama saja, artinya dia ini tidak sampai SMA ataupun sampai sarjana muda. Dan juga dia ini adalah seorang pemuda dari sebuah desa. Tetapi dengan bermodalkan sedikit ketampanannya itu, dia ini pada akhirnya bisa mendapatkan satu pekerjaan. Bahkan di tempat dia bekerja itu, si Bowo ini mendapatkan satu pengalaman yang tak akan pernah bisa dia lupakan, karena dia mendapatkan kesempatan untuk bersenang-senang dengan Bu Maya. Siapa Bu Maya? Bu Maya adalah istri daripada Pak Arifin, yaitu majikan di mana si Bowo itu bekerja. Jadi sebelumnya si Bowo yang merasa cukup lama menganggur di desanya itu akhirnya merasa bosan, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke kota mencari pekerjaan sekaligus mencari pengalaman. Akan tetapi ketika si Bowo ini sudah sampai di kota, harapan tinggal harapan. Artinya pekerjaan yang sepertinya akan dengan mudah dia dapatkan ketika dia berangkat dari desa, ternyata sangat-sangat sulit dia dapatkan di kota itu. Hingga pada suatu hari si Bowo ini sampai pada suatu kawasan perumahan elit, yang mana di sana ada pos satpam ya, jadi untuk penjagaan begitu. Si Bowo ini yang cukup lelah ya, sudah jalan kemana-mana mungkin capek gitu ya. Akhirnya dia pun mampir di pos itu dan berkata, "Permisi Pak, bolehkah saya ikut beristirahat di sini?" Itu yang dikatakan atau diucapkan si Bowo ketika dia sudah sampai di pos satpam itu. Dan dijawab oleh seorang satpam yang sedang berjaga, "Oh silahkan Mas, silahkan boleh."
Akhirnya si Bowo setelah berada di pos satpam itu mengobrol ya, berbincang dengan satpam yang ada di situ, yang mana mereka awalnya berkenalan, kemudian menanyakan dari mana dan akan apa, mau apa, seperti itu. Akhirnya si Bowo mengatakan bahwasanya dia datang dari sebuah desa dan sedang mencari pekerjaan. Akhirnya ketika si satpam itu teringat bahwasanya ada satu rumah atau satu pemilik rumah yang sedang mencari seorang pekerja, yaitu sebagai tukang kebun atau tukang bersih-bersih rumah itu. Akhirnya si satpam yang akhirnya diketahui bernama Peter itu ya, Pak Peter itu mengatakan kepada si Bowo bahwasanya ada satu lowongan kalau si Bowo itu mau. Dan pada akhirnya si Bowo pun menyambut baik tawaran dari satpam itu. Tetapi lagi-lagi si satpam itu pun meyakinkan ya, berusaha meyakinkan apakah benar si Bowo itu akan mau bekerja sebagai tukang kebun atau bersih-bersih di rumah itu. Karena si Bowo yang merasa membutuhkan pekerjaan itu pun ya memastikan kepada si Pak Peter ini bahwasanya dia benar-benar ingin bekerja di situ. Hingga akhirnya Bowo pun diantar oleh Pak Peter untuk bertemu dengan orang yang sedang mencari orang untuk bekerja. Setelah si Bowo dipertemukan dan diperkenalkan dengan pemilik rumah yang bernama Pak Arifin, akhirnya Pak Peter pun pamit untuk kembali ke pos satpam. Sedangkan si Bowo ditinggal artinya adalah untuk membicarakan urusan pekerjaan itu dengan Pak Arifin. Dia tidak mau ikut campur, kira-kira seperti itu. Dan ternyata hasil dari penilaian yang bisa dibilang wawancara itu berhasil ya, si Bowo ini berhasil diterima oleh Pak Arifin untuk bekerja di rumahnya itu. Bahkan si Arifin pun mendapatkan satu kamar pembantu, satu kamar khusus begitu ya, sehingga dia bisa ikut tinggal di sana. Akhirnya si Bowo pun bekerja dengan tekun, dengan rajin, menurut apa kata Pak Arifin dan juga istrinya. Setelah cukup lama si Bowo ini bekerja di rumah Pak Arifin, dan dia sudah diperkenalkan dengan istrinya juga, yang mana dia bernama Bu Maya ya. Ya, Bu Maya ini berumur 39 tahun. Semakin lama si Bowo bekerja di sana, si Bowo pun jadi tahu seluk-beluk keluarga Pak Arifin dan Bu Maya. Dari Pak Arifin yang selalu sibuk bekerja sehingga jarang ada di rumah dikarenakan dia harus pergi ke luar kota, bahkan pergi ke luar negeri untuk beberapa lama. Nah, dari situlah ceritanya dimulai, yang mana setelah si Bowo dan Bu Maya ini cukup akrab ya, karena
sudah lama kan, sudah terbiasa begitu ya. Ketika Pak Arifin sedang ada tugas keluar kota atau keluar negeri begitu, dan itu pun biasanya pasti jangka waktu minimal 1 minggu lah, tidak pulang-pulang. Di saat-saat seperti itulah Bu Maya ini biasanya memanggil si Bowo untuk menemaninya mengobrol, ya, menemani mengobrol untuk ya mungkin menghilangkan kejenuhan mungkin ya, seperti itu. Dari obrolan-obrolan itu dan dari seringnya mereka berdua, akhirnya keakraban mereka pun semakin dekat, ya, semakin akrab gitu. Bahkan Bu Maya ini sesekali mencubit si Bowo ketika si Bowo ini membuat banyolan-banyolan ala anak desa. Ya namanya anak desa kan punya banyolan atau lelucon-lelucon yang bermacam-macam begitu. Dan perlu teman-teman ingat, bagi yang belum mempunyai pasangan ini ya, kalau yang sudah sebaiknya jangan. Ya buat istrinya aja boleh lah. Yang belum punya pasangan, kalau dengan pasangan kamu, buatlah lelucon, buatlah banyolan-banyolan, tetapi ingat jangan keterlaluan. Karena ternyata dengan lelucon-lelucon, dengan guyonan-guyonan, dengan banyolan-banyolan itu akan semakin mempererat rasa. Dan itu pun berlaku bagi Bu Maya. Karena setelah si Bowo ini cukup bisa membuat guyonan-guyonan, lelucon-lelucon, itu membuat perasaan Bu Maya ini semakin berubah, ya, berubah terhadap si Bowo. Hal itu mungkin dikarenakan selama dengan suaminya yaitu Pak Arifin, ya, Bu Maya ini mungkin ya jarang sekali mendapatkan perlakuan yang seperti yang diberikan oleh si Bowo. Ya gimana lagi, namanya juga suaminya itu kan sibuk banget bekerja, apalagi sampai harus pergi meninggalkannya itu keluar kota, keluar negeri beberapa hari begitu kan. Di mana tempat untuk membuat guyonan? Tentu Pak Arifin ini orangnya cukup serius di dalam kehidupannya ya, karena memang namanya juga pekerja keras begitu ya. Terkadang sulit untuk membuat guyonan-guyonan receh seperti yang dibuat oleh si Bowo. Tetapi hal-hal receh seperti itu ternyata mampu membuat satu perasaan seorang wanita itu menjadi terenyuh, menjadi berubah lah intinya. Jadi timbul rasa tertarik antara, nah ya, jadi Bu Maya ini pun akhirnya mempunyai rasa tertarik yang semakin jauh begitu terhadap si Bowo. Sehingga dari kebersamaan itu, suatu malam ketika lagi-lagi suami Bu Maya ini tidak ada ya, karena pergi ke luar negeri atau kemana begitu. Malam itu sudah cukup sepi, pembantu sudah tidur. Sebenarnya si Bowo pun ya menjelang tidur. Tiba-tiba ponselnya bergetar dan di sana ada pesan masuk. Ternyata itu pesan dari Bu Maya yang mengatakan bahwa Bowo diminta untuk menemuinya
Kemudian si Bowo membalas, tapi sudah malam. Tetapi lagi-lagi pesan masuk. Pintu depan tidak dikunci. Tanpa memberikan jawaban seperti yang ditanyakan oleh si Bowo, ya bahwasanya hari sudah malam dan lain sebagainya. Akhirnya si Bowo pun dengan mengendap-endap berjalan perlahan mendekati pintu yang sudah ditentukan. Dan ketika pintu terbuka, ternyata benar di samping pintu tidak terkunci, ternyata di dalam itu Bu Maya sudah menunggu si Bowo dengan senyumnya yang begitu manis. Nah, inilah namanya kucing diberi daging. Nah, kan begitu ya. Dan Bu Maya kemudian menyuruh si Bowo ini menutup dan mengunci pintu itu. Kemudian menuntunnya menuju ke kamar Bu Maya. Di dalam kamar itu terjadilah bincang-bincang ya, ala kadarnya begitu. Tapi arahnya tentu sudah ke arah yang satu itu. Dan malam itu pun terjadilah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi si Bowo ya, karena itu malam pertama bagi dia. Malam pertama bagi si Bowo bersama seorang wanita. Malam itu bahkan oleh Bu Maya, si Bowo ini diminta untuk menginap di sana. Ya, tidak boleh pergi ke kamarnya sendiri, dia diminta menginap. Nah, akhirnya si Bowo pun menginap. Dari kejadian malam itu, antara si Bowo dengan Bu Maya pun semakin keterusan, sehingga hal itu terus terulang. Dan pada saat si Bowo ini benar-benar sudah begitu, ya ibaratnya itu rasa sayang yang bagaimanapun juga, meskipun dia tidak mungkin memiliki sepenuhnya, tapi kan sebagian sudah diberikan ya. Jadi tentu perasaan si Bowo pun ya berbunga-bunga, dan perasaan ingin memiliki mungkin ada, tapi tentu terkendala dengan situasi dan kondisi si Bowo yang serba kekurangan. Berbeda dengan Pak Arifin yang kaya. Tetapi itulah, kaya itu memang bagus, tetapi kekayaan mungkin belum tentu menjanjikan satu kebahagiaan. Jadi mungkin seperti itu ya, intinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah kaya, kemudian ya bisa lebih membahagiakan pasangan, keluarga, mungkin itu akan bisa membahagiakan yang luar biasa. Nah, semakin jauhlah mereka berdua ini ya, antara si Bowo dan Bu Maya, hingga pada suatu hari Bu Maya mengatakan atau menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat memukul perasaan si Bowo, karena ternyata Bu Maya harus ikut suaminya untuk pindah keluar kota, dan rumah itu akan ditempati oleh adik suaminya. Sebenarnya Bu Maya tidak mau, tapi dia sebagai seorang wanita tentu tidak bisa berbuat banyak, apalagi menolak ajakan daripada suaminya itu. Dan terjadilah perpisahan antara Bowo dengan Bu Maya. Hari-hari pun berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Bowo akhirnya mencari akhirnya dia pergi ke tempat-tempat yang seperti itu untuk menyalurkannya, karena setelah apa yang dia alami bersama Bu Maya itu tentu
sudah kebiasaan, ibaratnya habis minum masa tidak minum lagi begitu. Jadi seperti itu, habis makan enak di suatu restoran atau warung pasti inginnya balik lagi. Tetapi kalau warung atau tokonya itu tutup, ya tentu mencari warung yang lain. Begitupun dengan si Bowo. Bu Maya sudah tidak ada, ya Bowo pun mencari Bu Maya yang lainnya. Tetapi dari pengembaraan si Bowo ini tidak ada satupun yang bisa menandingi Bu Maya itu kalau menurut si Bowo. Hingga pada saat dia ini usianya sudah cukup, ya sudah 30 tahun harus menikah, orang tuanya begitu mendorongnya untuk menikah. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang dia kenal sudah sejak lama, yaitu yang bernama Risma. Hingga pada akhirnya si Bowo menikah dengan si Risma ini. Setelah menikah, si Bowo pun tinggal di rumah peninggalan orang tua daripada si Risma. Tetapi setelah sekitar 3 bulan pernikahan antara si Bowo dengan Risma ini, sesuatu yang ganjil atau sesuatu yang tidak seharusnya terjadi mulai terjadi. Yang mana waktu itu ketika si Risma, istrinya si Bowo ini sudah pergi dari rumah, ya untuk pergi ke pasar atau kerja mungkin ya, si Bowo memutuskan untuk bersantai di kamarnya dengan mendengarkan musik, dan pintu kamarnya tidak dia tutup. Tiba-tiba saja si Bowo ini dikejutkan dengan kehadiran Mbak Erna. Mbak Erna ini adalah kakak iparnya, yaitu kakaknya si Risma, yang 3 bulan lalu, sekitar 3 bulan lalu ya, itu berpisah dengan suaminya dan pada akhirnya ikut tinggal di rumah di mana si Bowo dan Risma ini tinggal. Nah, dari keadaan rumah yang begitu sepi, karena hanya ada si Bowo dan Mbak Erna, yaitu kakak iparnya itu, ditambah lagi Mbak Erna ini kan beberapa bulan ya berpisah dengan suaminya itu, sehingga mungkin ini dijadikan kesempatan oleh Mbak Erna, sehingga dia pun berusaha mencari-cari celah, mencari-cari alasan yang disampaikan kepada si Bowo, dan tujuannya itu hanya satu sebenarnya, yaitu mengajak si Bowo ini untuk menemani Mbak Erna itu mendaki. Biasalah mendaki. Awalnya si Bowo yang sudah berjanji di dalam hati untuk setia kepada istrinya, yaitu si Risma, tentu dia ini berusaha untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi antara dirinya dengan Mbak Erna ini. Akan tetapi namanya juga Mbak Erna ini sudah pengalaman juga ya. Ada saja caranya, ada saja alasannya, sehingga pada akhirnya si Bowo pun tidak bisa mundur lagi, karena memang ya itu tadi, Mbak Erna lebih berpengalaman daripada Risma, dan itu nilai tambah yang dimiliki oleh Mbak Erna, sehingga si Bowo pun tentu semakin maju, semakin bersemangat, dan terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi.
Jadi seperti itu ya kira-kira teman-temanku semuanya, dan saya berharap sekali teman-temanku terhibur dan suka dengan apa yang saya sampaikan ini. Dan untuk teman-teman, saya harap yang terganggu dengan suara saya di off-kan saja volumenya ya, seperti yang saya tulis di video ini ya, di off-kan saja untuk volumenya. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan.